Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas tentang multimedia, pengertian multimedia, yang mengenal multimedia itu apa saja. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tahap pengembangan multimedia. Jadi, pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana sih biasanya proses pengembangan multimedia itu dilakukan. Jadi, metode apa yang biasanya dilakukan. Ya, kita lihat. Di sini kita langsung masuk saja ke 6 tahap pengembangan multimedia. Jadi ini biasanya yang digunakan yaitu multimedia development cycle ya. Yang pertama adalah ada tahap konsep, pembuatan konsep. Yang kedua adalah tahap pembuatan desain atau perancangan. Kemudian tahap material collecting, pengumpulan bahan ya. Keempat adalah tahap assembly, perakitan ya, implementasi, testing, pengujian, dan distribution atau penyaluran. Nah, ini cycling ya, cycle gitu. Jadi bisa jadi dari setelah satu putaran selesai kita kembali lagi konsep kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa kurang. Nah, ini kita ambil dari bukunya almarhum Pak Ian ya, dan juga Pak Agung dan Pak Iqbal ya. Nanti Anda bisa cek di sana tentang 6 tahapan pengembangan multimedia ini ya. Nah, kalau kita lihat lagi nantinya, ini 6 tahap pengembangan multimedia ini mirip dengan tahapan pengembangan software pada umumnya. Contohnya SDLC misalkan ya, yang konsep prosesnya atau tahapannya itu mirip dengan tahapan pengembangan multimedia ini. Jadi ada requirement analysis dan elicitation gitu ya, kemudian design, kemudian development, maintenance ya, testing, maintenance ya. Nah, ini kurang lebih mirip gitu ya. Nah, kita akan coba fokus ke pengembangan multimedia dulu ya. Pertama adalah konsep. Jadi pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan. Jadi pertama kali kita menetapkan tujuan untuk pengembangan karya multimedia itu untuk apa gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah kita mengidentifikasi audiens kita, siapa audiens kita ya. Sama halnya dengan ketika kita membuat desain, kita harus lihat siapa audiens yang ingin nantinya melihat karya multimedia kita gitu ya. Kemudian tujuan aplikasinya bisa berupa informasi, hiburan, pelatihan, dan lain sebagainya yang kembali ke di penggunaan multimedia di materi sebelumnya ya, ada penggunaan multimedia dan Anda bisa mengambil tujuan dari sana gitu ya. Kemudian juga jenis aplikasinya apa ya, apakah dia hanya linear ataupun multi atau non linear. Bisa jadi kalau linear kan cuma presentasi gitu ya, kemudian kalau non linear bisa interaktif, lebih banyak kontrol yang bisa dilakukan oleh audiens ya. Kemudian selain hal-hal tadi itu ditetapkan juga aturan dasar ya untuk perancangan. Misalkan apa? Misalkan ukuran aplikasinya nanti mau di deliver atau disebar kemana gitu ya. Bisa jadi kita membuat karya multimedia hanya di desktop saja misalkan. Atau bisa jadi Anda nanti membuat karya multimedia itu nantinya akan ditempel di billboard yang besar. Nah, maka hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Jadi ukuran aplikasinya itu kayak gimana, seberapa besar gitu ya. Apakah nantinya responsif, adaptif, dan lain sebagainya ya. Itu konsep. Nah, outputnya adalah biasanya berupa dokumen ya, yang naratif. Jadi untuk mengungkapkan tujuan proyeknya itu apa. Biasanya memang kayak brief description of multimedia project ya, kayak gitu ya. Jadi kayak deskripsi tentang kebutuhan ya. Kemudian yang kedua adalah tahap desain atau perancangan. Jadi setelah kita menentukan tujuan ya, kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu perancangan. Nah, tujuan dari tahap desain atau perancangan adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyeknya. Kemudian style, kemudian kebutuhan material lainnya. Ini kita coba rancang di bagian ini, di tahapan ini gitu ya. Teknik yang bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan beberapa teknik, contohnya outlining, storyboarding, flowcharting, modeling, scripting ya. Ini contoh tahap
perancangan jika kita menggunakan storyboard. Nah, kalau Anda ingat kembali di materi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, ya, itu ada pre-processing, ya, processing dan pasca processing gitu ya. Nah, ini juga mirip gitu ya dengan tahapan juga. Nah, di dalam pre-processing kita juga membuat storyboard gitu. Nah, ini juga di dalam tahapan pengembangan multimedia ya kurang lebih sama gitu. Kita menggunakan jika misalkan kita menggunakan multimedia linear, nah ini biasanya kita gunakan storyboard ya. Storyboard itu untuk apa? Ya, alat komunikasi untuk pengembang, kemudian pembuat ya atau developernya, dan sponsor. Jadi dengan adanya storyboard ini, pengembang ya, developer atau pemilik juga itu bisa mengetahui alur dari karya multimedia yang akan dibuat gitu ya. Pembuat juga termasuk bisa menjadikan ini sebagai pedoman untuk mengerjakan proyek multimedia. Dan sponsor bisa melihat, oh ternyata ini gambarannya kalau kita misalkan nanti, oh kalau multimedia ini nanti akan dibuat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini contoh dari storyboard, ini contoh sederhana berupa tabel seperti ini. Jadi ada scene 1, scene 2, dan seterusnya. Ada contoh visualnya itu seperti apa, kalau misalnya dijadikan storyboard nantinya akan diproduksi seperti apa ya. Kemudian ada kebutuhan audionya misalkan, dan durasinya. Jadi contoh storyboard ini bisa macam-macam ya, cuma seperti ini gitu ya. Tergantung nanti tujuan dan jenis multimedia yang akan dibuat seperti apa gitu. Yang kedua adalah kalau tadi menggunakan storyboard, kita bisa menggambarkan ya perancangan tadi itu. Storyboard tadi itu biasanya untuk kebutuhan nonlinear itu kita bisa menggunakan flowchart. Jadi kita bisa melihat flow-nya karya multimedia itu nantinya akan seperti apa ya. Dan kita bisa menggunakan flowchart view. Flowchart diagram yang memberikan gambaran alir dari satu scene ke scene lainnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi kalau tadi kita melihat flow itu berupa storyboard ya. Nah, ini kita bisa menggambarkan storyboard ini menjadi flowchart. Nah, kalau nanti misalkan Anda membuat desain, membuat prototipe ya, contohnya di Figma. Nah, ini juga flowchart ini, gambaran flowchart atau flowchart view ini juga bisa digunakan sebagai basis ya. Ini menyambungkan misalkan tombol satu ke tombol ke halaman lainnya. Nah, ini menggunakan flowchart ini. Kemudian dalam tahapan perancangan ini juga kita juga mendesain atau merancang struktur navigasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah, pada umumnya digunakan pada multimedia nonlinear atau multimedia yang interaktif dan multimedia yang diadaptasi dari desain web, gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita membuat multimedia nonlinear, itu kan si user mempunyai kontrol atau audiens mempunyai kontrol terhadap karya multimedia kita. Karenanya kita menyediakan navigasi yang bisa digunakan oleh audiens untuk berpindah dari satu misalkan screen, dari satu screen ke screen lainnya gitu ya. Nah, untuk navigasi ini ada beberapa model. Yang pertama adalah ada linear navigation model. Di sini biasanya digunakan untuk sebagian besar multimedia yang linear, walaupun nanti di dalamnya ya bisa berinteraksi juga ya. Informasi yang diberikan secara sekuensial dimulai dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Contoh aplikasinya adalah presentasi, komputer training, atau aplikasi yang memerlukan informasi secara berurutan. Ini linear navigation model atau model penavigasian yang linear. Yang ini contohnya. Jadi dari satu halaman, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini bisa kembali. Contohnya yang paling simpel adalah slide. Ya, presentasi. Yang kedua adalah hierarchical model atau model hierarki diadaptasi dari top down design. Jadi adaptasinya adalah dari ada urutan gitu ya, dari ada urutan di mana misalkan nanti ya harus ke sini dulu kemudian ke yang lainnya gitu. Jadi konsep navigasi ini dimulai dari satu node atau screen ya yang menjadi halaman utama atau halaman awal ke halaman yang lainnya ya.
Hierarchical model baik digunakan untuk baik bagi aplikasi untuk menemukan lokasi halaman dengan mudah. Ya, karena kalau kita lihat di sini nih kita bisa tahu oh ternyata halaman utama cuma satu, nanti dari halaman ini bisa ke topik A, topik B, dan topik C. Dari topik A dia bisa ke subtopik A, yang lainnya gitu ya. Nah, cuman kekurangannya adalah dari satu screen ini dia nggak bisa loncat ke screen yang lain, contohnya di sini ya. Ini hierarchical model gitu ya. Jadi harus balik lagi dulu ke halaman utama gitu. Desain struktur navigasi yang lainnya adalah desain spoke and hub model. Jadi kayak jari-jari lah ya. Model jari-jari sepeda gitu. Kalau kita di roda gitu ada sumbu utamanya. Kemudian ada jari-jari yang nanti mengurai ke bagian lainnya gitu ya. Jadi dalam model navigasi ini ada halaman utama, kemudian ada step node yang terhubung dengan halaman utama tersebut. Nah, pada mode navigasi ini hanya terdapat dua macam link, yaitu dari halaman utama ke halaman yang lainnya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Jadi kita punya satu halaman utama, nanti bisa ke topik A, topik B, topik C, dan topik D sampai H gitu ya. Nah, ini kayak jari-jari dari spoke and hub. Nah, kekurangannya adalah dia nggak bisa loncat dari topik A langsung ke topik C misalkan. Dia harus kembali dulu ke halaman utama. Ya, ini spoke and hub model. Kemudian model yang lainnya adalah full web model. Dia memberikan kemampuan hyperlink yang banyak. Jadi kalau kita di web, kita kan bisa pindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya secara bebas gitu ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan model navigasi seperti web gitu ya. Banyak digunakan untuk memudahkan user agar dapat mengakses semua topik dengan subtopiknya dengan cepat gitu ya. Ya, kelemahannya walaupun ada kelebihannya ya, itu mudah membuat user kehilangan cara untuk dapat kembali ke topik sebelumnya. Makanya di dalam pembuatan website misalnya ya, multimedia website itu kan kita harus memperhatikan usability-nya, atau apakah user interface yang kita desain itu bisa mudah digunakan oleh orang lain. Ya, nanti ini masuknya ke ranah UX ya, user experience design itu. Ini contohnya, contoh full web model. Jadi ada utama, nanti bisa ke yang lainnya, itu ada link ya. Kemudian, nah dalam perancangan juga kita bisa menggunakan model desain berorientasi objek ya. Kalau Anda pernah mengambil mata kuliah PBO ya kurang lebih mirip lah. Jadi ada kelas, ada objek gitu ya. Banyak digunakan pada sistem dan interaktif yang lebih kompleks dan besar. Contohnya apa? Dulu kalau misalkan kita menggunakan Flash, itu ada action script. Nah, di dalam action script itu kodenya itu biasanya dibuat berdasarkan model objek kayak gini gitu ya. Nah, kita mengorientasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Ya, ada kelas, ada objek gitu ya. Desain screen. Jadi selain tadi misalkan kita mendesain navigasi ya, user interface, nah ini ada fokus ke desain screen atau layar. Ada beberapa aspek penting ketika kita merancang screen atau tampilan layar. Jadi ya paling tidak di dalam satu halaman atau di dalam satu layar itu kita tidak memiliki lebih dari 3 jendela atau panel ya, sehingga tidak clutter, tidak tidak terlalu banyak ya. Tidak menampilkan banyak teks, jadi tidak terlalu banyak menampilkan teks ya, konsisten tampilannya dari awal hingga akhir. Kemudian tombol-tombol diletakkan sedemikian rupa sehingga pengguna mudah menavigasi. Jadi ini ada kaitannya juga dengan mode navigasi yang tadi kita sudah bicarakan. Ya, jadi ketika nanti mendesainnya, paling enggak di dalam satu layar itu ya enggak lebih dari 3 panel atau 3 bagian. Itu ini akan membantu memudahkan interaksi pengguna gitu ya. Ini juga kembali ke konsep kesederhanaan di dalam desain gitu ya. Jadi tidak memberikan banyak elemen di dalam sebuah halaman gitu. Ya, Anda bisa lihat di video ini untuk bagian layout dan komposisi ya. Tahapan selanjutnya setelah desain, jadi tadi ada konsep, desain, ada material collecting. Nah, di material collecting ini kita
mengumpulkan semua bahan ya yang nantinya akan digunakan untuk membangun karya multimedia itu gitu. Contohnya apa? Contohnya kan di dalam elemen kita bisa menggunakan elemen teks ya, elemen apa namanya, image, audio, animasi dan sebagainya. Nah, ini kita kumpulkan. Kita sketch, kita kumpulkan kayak menjadi sebuah library yang nantinya bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita membuat karya multimedia ya. Setelah kita melakukan material collecting, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu assembly atau perakitan atau implementasi. Kalau di software itu kayak development ya, tahap developmentnya ya. Nah, di tahapan assembly kita semua bahannya itu sudah dikumpulkan ya. Kemudian di dalam tahapan ini kita bisa menggunakan authoring system atau software untuk membuat karya multimedianya gitu ya. Contohnya ini hanya contoh kecil saja, tapi kita bisa menggunakan banyak sekali software authoring system ya, Adobe Flash, After Effects dan sebagainya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi masih banyak lagi. Nah, setelah kita membuat karya multimedia tadi, kita uji ya. Nah, dalam pengujian bisa berupa pengujian modular, artinya di bagian-bagian tertentu di karya multimedia kita cek ya, jadi tidak secara keseluruhan, tapi kita juga bisa mengujinya secara keseluruhan. Nah, ketika kita menggunakan authoring system ya, itu biasanya ada fitur atau fitur debugging ya. Nah, ini atau tracing lah. Ini akan memberitahukan bila terdapat ya data yang tidak ditemukan. Contohnya ya. Satu hal yang tidak kurang penting juga adalah ya, aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di lingkungan user. Artinya user merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif, atau simpelnya ke bagian experience atau pengalaman penggunanya, sehingga nanti ketika audiens itu menggunakan aplikasi atau karya multimedia kita, itu mereka bisa menggunakannya dengan mudah ya, tanpa harus bingung ini misalkan ada tombol ini untuk apa gitu ya, istilahnya intuitif gitu ya, atau bahasa IMK-nya itu adalah usability design ya, usability aplikasi yang secara usability bisa dengan mudah digunakan oleh pengguna gitu ya. Dan yang terakhir adalah distribution atau pendistribusian. Jadi ketika misalkan sudah selesai, di mana aplikasi atau karya multimedia tersebut akan didistribusikan. Bisa jadi di website, ya, bisa jadi di desktop, bisa jadi di billboard, ataupun di screen, ya, di aplikasi mobile lainnya. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini referensinya. Anda bisa lihat di referensi yang dibuat oleh Pak Ian ya. Nah, jadi di dalam materi kedua ini ya, ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan untuk membuat karya multimedia. Jadi ada 6 tahapan. Ada tahapan konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Ya. Oke. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.